kita bicara pandemi ini sebenarnya memang agak mengganggu ya terhadap stabilitas ekonomi dan juga penurunan kesejahteraan. Tetapi kalau ada program-program yang secara spesifik dan bersifat khusus, bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan, artinya angka kemiskinan ini bisa kita kendalikan. Dan ini memang sudah kita lakukan di Kota Solo. Bagaimana angka kemiskinan ini tidak terjadi kenaikan yang signifikan, sehingga program yang kita lakukan itu berjalan. Yang pertama, kita punya anggaran APBD, mungkin hampir seluruh daerah terjadi penurunan. Tetapi kita bukan bicara hanya APBD, kita punya BPD, kita punya dana desa dan kelurahan. Saya waktu pelantikan kepala desa, seluruh kepala desa di Solo memang saya himbau, Pak Desa, saya beri target untuk menyelesaikan angka kemiskinan yang masing-masing ada di desa Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan cara dan program. Jadi saya buat regulasi edaran. Di samping program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Solo yang tertuang di dalam RPJMD, itu program-program ekonomi kerakyatan banyak kita buat. Seperti memberikan bantuan baik itu berupa bibit tanaman, berupa ternak. Karena memang sektor-sektor ini termasuk sektor yang tidak terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Tetapi karena anggaran kita sangat terbatas, anggaran desa dan kelurahan juga kita laksanakan sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan RPJMD kita. Jadi kita membuat edaran Perwako, setiap desa dan kelurahan wajib membelanjakan APBD desa itu minimal 20% untuk program-program ekonomi kerakyatan yang disesuaikan dengan program daerah. Nah, jadi sinkron. Nah, itulah yang membuat kita bisa mengawal angka kemiskinan ini tidak terjadi perluasan atau kenaikan yang seperti yang ada di daerah-daerah lain. Sesuai edaran dari Mendagri yang tunjuk Pak Presiden, tugas kita setelah pandemi ini bukan hanya resiko kesehatan, tetapi adalah resiko sosial. Jadi harus ada program-program yang spesifik yang berkaitan dengan recovery ekonomi. Jadi memang kita banyak membuat program-program recovery ekonomi, sehingga memang masyarakat kita yang ekonominya terpuruk dalam keadaan COVID itu kita bisa berdayakan lagi untuk masa yang akan datang. Kemudian untuk tahun 2022 kita karena daerah wisata dan mungkin sektor-sektor IKM, UMKM akan kita tingkatkan lagi. Kita akan membuat produksi sektor IKM secara terpusat di Kota Solo. Sentra IKM Kota Solo ini kita sudah siapkan mulai dari jalur produksi, kemudian sampai kepada produk pengembangan dan sampai kepada pameran.